Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suatu kehormatan yang luar biasa bagi Agro TV karena saya diminta Pak Ayung ya untuk datang ke kandangnya review harga. Ini menunggu hujan reda, kita akan manfaatkan kesempatan untuk tanya-tanya ke Pak Ayung bagaimana ceritanya dia punya peternakan domba segede ini ya. Barangkali bisa menjadi motivasi untuk kalian semuanya. Tonton terus videonya sampai selesai. Kalau mau tanya-tanya, nomor teleponnya Pak Ayung di sini, di bawah ini. Pak Ayung, Assalamualaikum Pak Ayung. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak Bambang? Sehat, alhamdulillah. Meskipun alhamdulillah sehat. Hari hujan. Pak, ini nunggu reda Pak. Sebelum review harga-harga. Iya Pak. Ini kita mencuri waktu. Mencuri waktu dulu. Ya. Ya, selama ini Pak Ayung ini kan videonya cuma tutolan, terus saya. Ya. Siap Pak Bambang. Dan penasaran ini. Pak Ayung ini yang murah senyum ini gimana ceritanya sehingga punya domba sebanyak berapa ini Pak dombanya Pak hari ini? Ada berapa ratus? Ya populasi kisaran 500 ke 600-an lah. 600-an ya. Kok menjadi 600 terus pinter dodolani juga, pinter beternaknya juga. Pak bisa diceritakan awal-awalnya beternak itu Pak? Awalnya mulai ternak domba kisaran 8 tahun Pak Bambang. 8 tahun yang lalu ya? Iya, kita kisaran itu. Face black. Ya. Sebelum beternak domba kira-kira apa basicnya? Basicnya saya juga ternak Pak, memang dari dulu, dari kecil itu memang ternak. Tapi dulunya itu karena anu itu loh Pak, kerbau. Zaman dulu ya, zaman dulu ya. Gitu. Setelah ternak kerbau adanya apa itu sapi perah. Oh gitu. Nah, itu yang dari sapi impor. Ya, sapi impor dari New Zealand, Kanada itu Pak. Dulu. Akhirnya kita beralih ke situ karena apa, harapan setiap hari itu kalau panen susu kan berarti kan sudah punya profit gitu loh. Itu sudah ada penghasilan kalau orang tani dulu kan seperti itu Pak. Gitu. Iya. Nah, setelah sapi perah itu sudah mengembang, akhirnya ada sapi potong Pak Bambang dulu. Sapi potong itu sapi pedaging yang... Ya sapi pedaging. Dulu kan belum ada sapi limusin semental itu Pak Bang. Itu kan sapi presi dulu. Setelah itu kan adanya sapi limusin semental itu sudah apa persilangan cross. Hasilnya kok bagus itu. Kita sambil berternak sapi potong gitu. Jadi sapi perah sambil sapi potong. Dan sampai sekarang masih ada sepertinya? Ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada itu. Dengar berternak kambing juga? Nah kambing iya, kambing dulu kambing Jawa Randu itu loh. Kambing Jawa? Iya, kambing Jawa biasa itu. Jadi saya berternak domba akhirnya, tapi belum apa maksudnya ini di panggung atau di baterai gini loh, maksudnya belum pernah. Cuma di Angon itu loh Bang. Berarti domba itu 2018 itu di Angon? Iya, waktu itu kan saya lihat orang Angon itu loh, orang Angon domba itu kok enak gitu. Dia nggak kasih sentrat, nggak cari rumput, cuma di Angon pagi dilepas, kayak di lapangan di rowo-rowo Pak Bang. Itu nanti sore diambil juga berkembang. Terus akhirnya saya pelajari itu. Akhirnya saya merintiskan anak saya waktu itu. Tak belikan 4 ekor gitu. Bapaknya tetap di sapi. Ya, kalau saya di sapi dan ada sampingan ayam sama bebek. Kalau saya maksudnya di luar itu. Nah, anak saya kelas 5 SD tak ajarin, coba tak suruh melihara apa itu domba. Karena dia masih kecil dan kan masih sekolah Pak, kelas 5 SD itu. Nah, itu tak ambilkan sisa-sisa pakanan sapi Pak Bang. Dari dombanya itu tadi? Iya. Maksudnya ada kadang sisa sapi itu tak ambil, tak kasihkan ke domba, loh kok enak ini? Mau gitu loh. Akhirnya anak saya itu tak ajarin ternak itu dengan sisa-sisa pakan sapi kayak gitu. Pagi mau berangkat sekolah, tak suruh kasihkan. Nanti pulang dari sekolah, tak suruh ngasihkan dari sisa-sisa pakan sapi. Akhirnya nggak digembala? Enggak. Nah, tapi waktu dia nggak sekolah, waktu itu hari Minggu atau apa itu, pokoknya nggak mengembala, tak ajarin gitu. Nah, itu kok enak, apa itu bisa berkembang gitu Pak Bang. Gitu, bisa nggak sampai lihat ini waktunya ngawin kan enggak. Gitu. Yang penting sudah ada jantannya, dia mana sendiri. Gitu. Nah,
berjalannya waktu kok bisa berkembang seperti itu, kok nggak begitu banyak apa ya kendala daya tahan tubuhnya itu lebih, menurut saya pribadi lebih kuat ya, lebih kuat daripada kambing itu. Nah itu cuma nggak ada kandangnya Pak, itu cuma dikasih patok gitu loh. Nah, ditaleni itu ya, kayak sapi gitu. Iya itu waktu itu akhirnya berkembang terus apa ya, ini tak ajarin anak, nanti kalau kamu waktunya perlu biaya sekolah, jual anaknya. Itu untuk ya, biaya sekolah. Ya, tapi khusus untuk biaya sekolah. Kalau biaya sekolah nggak boleh dijual, suruh ngembangin terus itu. Nah, berjalannya waktu ya semakin mengembang Pak. Berkembang. Iya. 1 tahun sudah berkembang berapa banyak pada waktu itu Pak Ayung? Waktu itu gini Bambang, awalnya dari 4 ekor itu kan berkembang. Setelah itu tabungannya anaknya itu tak suruh ngambil, tak belikan lagi. Oh gitu. Itu waktu itu domba itu masih harga sekitar 600, 400 kayak gitu, sudah besar Bang. Domba lokal Pak ya? Lokal Pak Bang. Tapi saya karena sudah kebiasaan di ternak, walaupun lokal, saya milih yang speknya itu bagus. Sudah tahu ciri-cirinya ya? Sudah, kalau masalah ciri-cirinya sudah. Jadi enggak apa ya, walaupun lokal itu enggak semuanya jelek. Itu. Kalau kita bisa memilih yang spek-spek untuk dibreedingkan yang mana yang bagus, itu insya Allah pasti menemukan hasil yang bagus juga. Kayak gitu. Nah itu sejak kapan bikin kandang? Bikin kandang dia sudah mulai SMP. Itu mulai bikin kandang ya? Iya, akhirnya ini kan dulunya gudang Pak. Oh ini gudang. Nah yang itu gudang pakan sapi saya. Setelah itu karena dombanya anak itu mengembang, akhirnya tak geser. Setelah itu kandangnya bisa penuh, waktu Idul Adha itu anaknya cemplian itu tak suruh apa itu melihara terus Pak, sampai dijual hari Idul Adha. Nah, dijual, akhirnya dibikin kandang ini. Oh gitu. Nah, sebetulnya kan konstruksinya bukan konstruksi kandang domba Pak, karena ini gudang pakan dulunya yang sebelahnya. Akhirnya yang sebelah sini ngikut gitu. Alhamdulillah waktu itu kan sudah ada mulai kenal cross. Itu anak saya terutama jantannya. Jantannya itu kita cari yang spek bagus, walaupun induknya lokal, tapi lokal yang speknya bagus. Setelah mengenal domba-domba cross genetik bagus, akhirnya bapak namanya senang juga. Iya, saya kok tertarik juga gitu. Saya juga tertarik Bang itu waktu itu. Tuh, akhirnya begitu kita sudah bisa menyeimbangkan apa domba lokal sama cross, maksudnya waktu itu yang bibit unggul pejantannya. Hasil peranakannya itu luar biasa. Apa lepas sapi itu sudah BB sampai 20 kilo. Tambah seneng lagi. Tambah seneng lagi. Tak hitung-hitung, lah ini kok enak, pakannya limbah-limbah. Itu waktu itu kan sapi kita kan juga banyak Pak Bang. Jadi sisa pakan sapi itu untuk domba 10 sampai 25 ekor mampu. Sisa prapenan, bahasanya kalau orang Jawa prapenan ya. Sisa-sisa itu. Nah akhirnya terus dikembangkan terus sampai sekarang ini. Oh gitu ya. Iya. Merawat domba dengan merawat kambing enakan yang mana? Kalau waktu itu saya Pak Bambang, kambingnya itu kan kambing-kambing biasa ya. Ya, jadi kalau waktu dulu ngenanya itu kan rambanan Pak Bambang. Kalau kambing jadi, itu ya. Kalau kambing loh itu. Ya, ramban. Itu sulit Pak Bambang. Jadi kalau untuk populasi banyak itu saya kira kok nggak mampu. Ya, waktu itu karena kan apa ya, belum begitu kita mengenal dunia yang kayak modern seperti ini gitu loh. Nah, caranya gini-gini waktu itu masih apa ya, monoton bahasanya. Akhirnya milih domba yang mangani sembarang gelem. Nah, jadi itu di angon domba itu dikasih pakan sisa-sisa dari sapi itu Lebih gampang perawatannya. Lebih gampang. Dan penjualannya Pak Ayung? Kalau dombanya itu speknya spek untuk dikembangkan, spek breedingan itu lebih enak. Gitu ya. Iya, tapi kalau di sini memang apa ya, speknya spek breeding Pak. Gitu. Jadi nanti hasil peranannya yang kualitasnya kurang bagus, itu kita seleksi, nanti masuk potong. Itu. Tapi kalau untuk yang speknya bagus-bagus, kita jualnya nggak repot kok Bang. Itu ternak yang lama-lama itu mau istilahnya itu cari bibit sudah
langsung sini. Itu yang Nah, semenjak kapan mulai menjual domba spek breeding ke teman-teman seluruh Nusantara, seluruh Pulau Jawa lah? kalau ini belum begitu lama, mungkin sekitar masih 5 tahunan lah. Gitu ya. Ya setelah kita pengalaman sekali. semenjak kita breedingnya semakin meningkat, mengembang itu, baru kita meluas sampai sekarang ini. Pulau Jawa lah, nanti sampai ya sampai Kalimantan juga. Kalimantan juga. Iya. Istana Rajagoyo ini memang sangat selektif terhadap domba yang dijual karena untuk breeding. Iya. Nah, spek-spek yang bagus itu kan hasil seleksi, Pak Ayung ya. Iya. Nah, kan diseleksi. Yang kemudian yang tidak bagus dikemanakan? Itu sebagian diambil sekitar aja, Pak Bang. Kalau untuk potong. Untuk potong. Untuk potong. Berarti Anda tidak merekomendasikan untuk ternak ya? Tidak. Kalau yang jelek-jelek itu. Iya, saya jelek lah, yang maksudnya tidak memenuhi syarat untuk breeding. Ya. Saya sering mengatakan ke peternak pemula khususnya, itu jangan istilahnya itu cari murahnya. Nah, murah kadang-kadang ya belum tentu menguntungkan. Nah, disitulah. Tapi karena namanya orang itu kadang ya mungkin belum pernah pelihara, itu carinya yang murah. Nah, itu yang murah itu pasti menguntungkan. Bahasanya kalau pemula, maksudnya orang yang belum paham gitu. Tahu. Nah, sedangkan kalau menurut saya justru kalau kualitasnya kurang bagus, speknya kurang bagus, itu justru itu yang membuat pembengkakan nanti di pos pakan. Terus menyulitkan gitu ya? Iya, itu. Akhirnya putus asa. Nah, di situ. Makanya banyak orang yang gagal itu karena satu, dia tidak mau silaturahmi ke teman-teman ternak yang lain, sharing-sharing, cari spek itu yang bagaimana, kayak gitu. Kalau namanya domba, semua betina bisa manak, bahas. Tapi begitu nanti kualitasnya, hasilnya kurang maksimal, itu terus penjualannya itu nggak sesuai dengan kos biayanya waktu kita ngerawat sampai melahirkan itu, nanti pasti nggak terus itu. Pak Ayung, jadi ini sudah mulai terjawab karena selama ini orang awam domba kok harganya sampai 1 kilo anggap saja 70.000 atau 60.000. Nah, daging harganya berapa sekarang? Mahal domba daripada dagingnya, kan begitu. Iya. Ternyata ada domba yang harganya di atasnya harga daging itu karena untuk breeding ya. Breeding. Begitu. Iya. Untuk dikembangbiakan. Betul. Nah, contoh sekarang gini Pak Bang. Itu bibit jagung aja. Bibit jagung itu kita belinya 1 kilo berapa? Nah, kalau sudah panen harganya berapa? Nah, kan gitu. Tapi beli bibitnya lagi juga pasti mahal. Iya. Masalahnya bibit itu pasti kualitasnya sudah terseleksi kan, mungkin seperti itu. Seperti halnya domba yang ada di Istana Rajagoyo ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mau yang murah ya ambil yang spek berdaging, ada. Iya, seleksian untuk yang nggak masuk breeding. Gitu. Nah, itu biasanya ya maaf ya, Bang. Untuk ketemu harga murah dipaketkan. Ada yang speknya breeding, ada yang nggak masuk spek breeding. Nah, itu dicampur, itu nanti pasti ketemu ekonomis. Itu pengalaman teman-teman yang sambat ke Anda. Betul. Banyak teman-teman peternak baru belum sampai di tengah perjalanan sudah istilahnya berhenti. Nah, kalau beli itu satu, milih yang berkualitas. Nah, yang speknya betul-betul spek untuk dibreedingkan. Ya. Kenapa? Nanti kalau kita ambil domba bibit itu tidak begitu 1 kali 2 kali nggak masuk spek, nggak profit, itu nanti pasti cegah. Gak semangat gitu loh ya? Iya, bahasanya kalau orang Jawa kan orang desa loh, cegah gitu ya. Sekarang males, patah semangat. Oke, Pak Yung. Coba kita lihat sebentar aja domba-domba yang ada di sini. Siap, monggo. Kita keliling-keliling dulu. Nih. Lah, contoh kayak gini. Ini domba. Ini speknya kalau menurut saya ini sudah spek untuk dibreedingkan. Ini. Nah, dari pantatnya, pinggulnya sini itu lebar Pak Bang. Gitu. Nah, lebar-lebar kayak gitu, kakinya harus tanjak-tanjak seperti itu. Bahasanya nggak jalmo ya, nggak boleh jalmo, harus yang tanjak-tanjak. Lah, bodinya, badannya, posturnya kayak gini, lehernya agak panjang, kepalanya agak mengepuh gitu ya, agak besaran. Kalau dilihat dari belakang bentuk segitiga ya gitu. Iya, kalau bahasanya di waktu itu pengalaman saya di sapi itu
bodinya segitiga, jadi agak mekar gitu ya bang. Nah terus untuk kulit, bukan bulu ya, kulit-kulitannya itu harus yang tipis. Itu berlaku untuk semua jenis domba ya? Iya, untuk semua jenis domba. Kalau badannya yang tebel tapi kulitnya tipis. Nah, tipis itu gimana? Dicubit atau? Iya, pasti sudah kelihatan. Oh, gitu. Tapi kalau kulit-kulitan tebel itu baik di sapi perah maupun di kambing domba, itu nanti kulit-kulitan tebel itu apa ya, ambingnya, ambingnya itu kalau besar tapi hasil produksinya susu nggak bisa banyak. Oh gitu. Iya, tapi kalau kulit-kulitan tipis, terus alur sumbernya itu kelihatan besar, itu nanti ini pasti banyak isinya nanti. Itu persediaannya susunya ya. Ya, terus ini Bang, supitnya itu bahasanya supit ya. Itu kalau di pinggul. Ya pinggul lah. Nah, itu harus yang lebar. Tujuannya apa? Kalau dia melahirkan itu enak. Gitu. Tidak kesulitan untuk masa kelahiran. Ini jenis domba apa Pak? Kalau ini jenisnya Tokos Texel sama Dombos. Dijual juga nih ya? Nanti dijual Pak. Siap. Nanti ada video lagi. Ya. Ini sekarang tinggal santai aja. Nunggu jalan-jalan. Nah, kalau ini jenis domba kepala hitam ini. Ini Dorper full blood. Ini sudah bawa anak melahirkan ini Pak Bang. Ini. Lahir betina. Dorper full blood. Ini semua anak-anak ya kayak ini. Ini sampai ada ratusan ekor di sini teman-teman ya dombanya. Tuh sampai ke sana. Terus ada F1 Dorper juga ada, Dorper apa Morino, ya campur-campur Bang ini. Ya. Ada berapa banyak karyawannya Pak? Untuk karyawan keseluruhannya itu sekitar 6 orang, tapi kan tidak khusus di domba. Nah, itu ada yang di sapi, ada yang di pakan, bikin konsentrat itu komplit fit. Nah, kalau di kandang domba itu saya satu orang itu kapasitas minimal 200 sampai 400 ekor untuk satu orang. Satu orang menangani ya, mampu ya? Mampu. Oh gitu. Tinggal nanti pengaturan kita gimana, kita gimana nanti. Pak, pakannya pakai apa ya? Pakan kita pakai komplit fit Pak Bang. Pakai komplit keringan aja. Keringan ya kayak gini. Komplit fit. Ya, komplit ini sudah ini beli di pabrikan apa bikin dewe? Kita bikin sendiri Pak Bang. Luar biasa ini. Iya. Ini ilmu dari mana? Kuliah S berapa ini? S1 tapi bau besar Pak Bang. Iya. Luar biasa nih bikin pakan sendiri nih. Ini nggak bisa dipilih Pak Bang kalau gitu. Sudah dia makan pasti semua ikut. Itu ya. Iya, kena. Ini mulai kapan penemuannya ini? Sudah berapa tahun? Kisaran 2 tahun saya kalau pakai komplit fit. Nggak diubah-ubah ini ya? Nggak pernah. Komposisinya ya? Iya, karena ini sudah terbukti, satu kesehatannya sudah oke, untuk masa birainya juga aktif, untuk pembuntingannya juga bagus, terus hasil peranakannya juga sudah bagus, hasil produksinya susu juga sudah bagus. Nggak pakai rumput kan? Enggak, komplit fit ini sudah jadi satu. Ini sudah mengandung rumput? Sudah. Baik itu tebon, jagung atau di sini semua? Atau pakcong atau rambanan. Yang jelas kita kolaborasi. Oh gitu. Ya, rambanan walaupun berapa persennya kita tetap pakai. Tapi sudah wujudnya ini ya. Ya, tapi sudah wujud seperti ini ya. Ini. Berarti kalau beli domba di sini bisa dong untuk nempel pakannya. Kalau untuk nempel bisa, tapi ya apa itu kita harus pesan dulu. Begitu. Iya. Atau teman-teman peternak kalau menginginkan nempel di sini, beli di sini? Bisa. Itu per kilo berapa Pak? Kalau untuk hari ini kita ketemu 2.000 lah. 2.000 per kilo. Iya. Itu. 2.000 sudah komplit loh ini. Komplit fit, ya. Kalau untuk hasilnya ya seperti inilah. Oh gitu. Jadi kita bilang bagus, ya nanti di ternak yang lain mungkin lebih bagus kita juga nggak tahu. Oke. Luar biasa nih Pak. Yang penting kita dapat profit. Dombanya sehat, terus apa itu buntingnya gampang, ya sudah lah. Selama berapa 4 tahun ini dari praktekan 6 tahun ya? Berapa? Ini pakannya ya kisaran itu. Ya, luar biasa ini. Pak Yung, terima kasih ya. Siap, sama-sama Pak Bambang. Sukses selalu. Amin. Setelah ini kita review warga. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.